Tia Dewi dengan NIM 18010250063 dan saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2018. Hari ini saya akan menyampaikan proses proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Dukungan Ibu terhadap anak sekolah dasar kelas 1 dan 2 dalam tingkat kefokusannya menerima pembelajaran selama daring. Yang akan saya bahas di sini ada 3 bab. Di bab pertama, saya membahas tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu di bab kedua, saya membahas tentang deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian, serta penelitian yang relevan. Dalam bab ketiga, saya membahas tentang alur penelitian, tempat dan latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran penelitian, dan teknik prosedur pengumpulan data. Masuk di bab pertama, yang pertama itu ada latar belakang masalah. Di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah virus COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk bumi, yang mana seluruh kehidupan di bumi ini terganggu tanpa kecuali pendidikan, yang memutuskan untuk menutup atau meliburkan aktivitas di sekolah dan menghadirkan alternatif lain untuk proses pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Lalu poin yang kedua, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan di rumah dengan bimbingan orang tua, khususnya ibu, pada anak kelas 1 dan 2 itu memiliki kendala atau kesulitan. Poin ketiga ialah pembelajaran daring menuai banyak kelebihan dan kekurangan. Dari segi kelebihannya, pembelajaran daring ini memiliki fleksibilitas tempat dan waktu dan memberikan suasana belajar baru bagi anak, dan peserta didik juga dapat belajar dengan gaya mereka masing-masing, serta waktu berkumpul dengan keluarganya menjadi lebih banyak. Dari segi kekurangannya, pembelajaran daring ini sulit menentukan titik fokus anak karena situasi dan kondisi rumah yang kurang mendukung untuk proses pembelajaran daring. Tidak hanya itu saja, pembelajaran daring juga menimbulkan kurangnya interaksi antara guru dengan peserta didik, serta pemberian tugas yang lebih banyak dan lebih sulit dalam memahami materi. Lalu, fokus dan subfokus penelitian. Fokus yang pertama ialah pembelajaran anak sekolah dasar yang membahas tentang pengertian pembelajaran dan teori belajar. Yang kedua, pembelajaran daring di masa pandemi, yaitu tentang tujuan pembelajaran daring. Fokus yang ketiga yaitu peran orang tua, khususnya ibu, dalam pembelajaran daring yang meliputi pengertian orang tua dan peran yang dimiliki oleh orang tua. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya itu yang pertama ada bagaimana peran orang tua, khususnya ibu, dalam tingkat kefokusan anak dalam pembelajaran daring. Pertanyaan yang kedua, kesulitan apa yang dihadapi oleh orang tua selama pembelajaran daring berlangsung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana peran orang tua, khususnya ibu, dalam kefokusan anak selama pembelajaran daring. Tujuan yang kedua ialah dapat mengetahui apa saja kesulitan yang dihadapi orang tua, khususnya ibu, selama pembelajaran daring berlangsung. Lalu di manfaat penelitian, jika penelitian ini berhasil, dapat membantu berjalannya proses pembelajaran daring dalam meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi, mendidik, membimbing, serta memotivasi anak agar fokus menerima pembelajaran selama daring. Lalu yang kedua, dapat meminimalisir kesulitan yang dialami oleh orang tua agar tidak memberikan tanggung jawab pendidikan anaknya hanya kepada sekolah saja, atau bisa dibilang lepas tangan tanggung jawab orang tua. Lalu masuk ke bab kedua, yaitu deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian.
Yang pertama ada pembelajaran anak sekolah dasar. Kata pembelajaran adalah gabungan dari belajar dan mengajar, yang mana belajar cenderung lebih dominan pada siswa, sedangkan mengajar lebih cenderung dilakukan oleh guru. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran dapat diartikan sebagai proses untuk membantu peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, serta pembentukan sikap agar dapat belajar dengan baik. Pada masa usia sekolah dasar, sesuai dengan perkembangan yang dimiliki anak, mereka memiliki karakteristik yang senang bermain dengan teman-temannya dan masih sulit memahami perkataan orang lain, serta senang mendapatkan perhatian dan meniru orang lain. Dan ada teori belajar, diantaranya yaitu yang pertama ada teori kognitif. Perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget mengatakan bahwa anak sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap operasional konkret untuk anak yang berusia 7-11 tahun. Lalu, teori belajar yang kedua ada teori psikososial. Dalam teori Erikson memberikan pandangan bahwa manusia dalam perkembangan psikososialnya mengalami perubahan dalam hidupnya, di mana perkembangan psikososial anak sekolah dasar menekankan pada proses sadar yang dialami anak ketika mereka berinteraksi. Lalu teori belajar yang ketiga ada teori moral. Pada perkembangan moral dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada moralitas heteronom, yaitu rentang usia 4-7 tahun. Serta yang kedua ada moralitas otonom, yaitu anak usia 10 tahun ke atas. Lalu teori belajar yang keempat itu ada teori perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik anak adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Anak sekolah dasar umumnya berada pada fase tenang, di mana perkembangan fisik seseorang akan mempengaruhi gerak motorik anak sekolah dasar yang terbilang lambat namun konsisten. Lalu fokus yang kedua ialah pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, tujuan dari pembelajaran daring yaitu memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam daring yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan luas. Dalam keadaan normal belajar di sekolah maupun di rumah memiliki tujuan pembelajaran yang sama dan relatif efektif. Yang membedakan hanya sarana dan fasilitas yang dimilikinya saja. Lalu masuk ke fokus yang ketiga, peran orang tua dalam pembelajaran daring. Orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak selama di rumah, serta sosok pertama dan utama dalam pendidikan anaknya. Orang tua ini memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, terutama bagi anak ya. Nah, orang tua juga merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, karena anak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang pertama kali dari orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua memegang peranan penting untuk menunjang kondisi dan prestasi belajar anak. Lalu, poin kedua di bab 2 yaitu penelitian yang relevan, di mana pada penelitian kali ini saya mendeskripsikan penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang saya teliti. Terdapat 2 penelitian relevan yang saya ambil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Puji Asmaul Husna dan Ana Dwi Muji Utami dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring anak sekolah dasar. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa yang pertama, peran orang tua lebih aktif sebagai pendamping, pengawas, dan mengontrol kegiatan belajar anak di rumah. Pendampingan orang tua sangat dibutuhkan, terutama dalam penyampaian materi, mengerjakan tugas, serta membantu dalam setiap kesulitan. Lalu hasil yang kedua, tidak jarang banyak orang tua yang mengeluhkan tidak paham dengan materi anak sekolah zaman sekarang. Materi yang lebih sulit dari zamannya mereka sekolah dulu. Hasil yang ketiga, pengawasan dan pengontrolan orang tua terhadap anak dalam menggunakan handphone sangat penting. Jangan sampai anak menyalahgunakan handphone tersebut.
Hasil yang keempat, orang tua mengeluhkan fasilitas yang kurang memadai. Karena tidak semua orang tua memiliki laptop dan handphone Android yang bagus. Apalagi jika laptopnya itu hanya satu dan dibawa oleh ayah untuk bekerja, sehingga anak harus menunggu orang tuanya pulang terlebih dahulu, lalu bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkannya kepada guru. Penelitian yang kedua berjudul Analisis Kendala Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar di Rumah di Masa Pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Anita Wardani dan Yulia Azria. Pada penelitian ini menghasilkan kurangnya pemahaman materi oleh orang tua yang mengatakan bahwa penyampaian ilmu kepada anak sekolah dasar kelas rendah tidaklah mudah. Lalu hasil yang kedua, kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak, di mana anak mengalami kecemasan, stres, mudah sedih, bosan, jenuh, dan perasaan lainnya yang menyebabkan menurunnya minat belajar anak. Hasil yang ketiga yaitu kesulitan anak dalam kesulitan orang tua dalam mengoperasikan gadget. Dikarenakan tidak semua orang tua itu mampu mengoperasikan gadget yang keadaannya masih belum melek teknologi. Hasil yang keempat yaitu tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah karena harus bekerja. Hasil yang kelima, orang tua yang tidak sabar dalam mendampingi anak belajar di rumah. Serta hasil yang terakhir yaitu kendala terkait jangkauan layanan internet. Lalu bab ketiga yaitu metodologi penelitian dan alur penelitian. Hal pertama yang harus dilakukan ialah meminta izin untuk melakukan penelitian kepada kepala sekolah dan wali kelas 1 dan 2. Kemudian melakukan observasi mengamati orang tua dan anak dalam pembelajaran daring. Lalu memberikan wawancara kepada orang tua anak dalam dukungan orang tua terhadap tingkat kefokusan selama pembelajaran daring, dan pengumpulan data, analisis data, dan teknik pengambilan kesimpulan. Lalu tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada SDN Pondok Aren 02, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tepatnya pada siswa kelas 1 dan 2 serta orang tuanya. Lalu ada latar penelitian. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama orang tuanya. Oleh karena itu, sangat urgent bagi orang tua menjalankan perannya dalam menunjang prestasi belajar anak. Pembelajaran yang dilakukan sebelum daring, anak mempunyai fokus belajar yang baik selama di sekolah. Dan ibu atau orang tua hanya mendukung anak ketika anak belajar atau mengerjakan tugas dari rumah. Selama pembelajaran daring ini, fokus anak sedikit terganggu karena bosan atau karena hanya ingin bermain-main saja di rumah. Dan dukungan ibu selama pembelajaran daring ini sangat diperlukan supaya anak bisa fokus menerima pembelajaran daring. Lalu ada metode dan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Nah, studi kasus itu sendiri adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada penelitian ini, studi kasus terhadap dukungan orang tua atau ibu dalam kefokusan anak menerima pembelajaran selama daring. Studi kasus ini dilakukan secara alamiah, holistik, dan mendalam. Peneliti sebagai pengamat, penggali informasi, dan membiarkan semua berjalan secara alamiah. Serta peneliti menjalin hubungan dekat agar tidak asing dan kondisi yang tidak tegang. Serta tidak lupa melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak kelas 1 dan 2 selama 1 minggu agar tidak terjadinya canggung dalam proses wawancara. Lalu ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yaitu
pengamatan langsung kepada kondisi lapangan yang akan dituju. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, tempat peneliti berpartisipasi dalam aktivitas objek yang diamati. Lalu yang kedua, wawancara, di mana untuk memperoleh informasi sejauh mana peran orang tua dalam menemani anak dalam pembelajaran daring. Teknik yang ketiga yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dokumen yang membahas hal-hal tertentu melalui instruksi tertulis maupun benda berupa fisik. Teknik yang keempat yaitu bahan penelitian. Pada bahan penelitian di sini menggunakan media audiovisual yang akan dijadikan sebagai teknik untuk pengumpulan datanya. Dan yang terakhir ada keabsahan penelitian. Nah, keabsahan penelitian ini saya menggunakan uji kredibilitas dan triangulasi, yang mana metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.